Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Rahmasari. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Hari ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching pada modul 2.3 bersama saya Dwi Wulan dan teman saya Tri Mudrika dan satu lagi Kismatun Nafi'ah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Bulan. Waalaikumsalam Bu Mutri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Mutri? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu. Ya. Ya, saya sebagai observer sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Ya, baik Bu, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, saya ingin kehadiran penuh atau present. Saya juga mendengarkan secara aktif serta akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu, jadi untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifik nanti yang ingin saya observasi yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan yang ketiga ya Bu, indikator apa yang ingin ada pada coaching kita kali ini? Oke, jadi indikator yang ingin saya amati, Jadi indikator yang ingin saya nantinya akan, ini Mbak. Saya harapkan Oh iya deh. coaching dapat. Jadi indikator yang ingin saya harapkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya serta dapat mengatasi permasalahan yang dilakukan coaching. Demikian dulu ya Bu Wulan pra-observasi kita kali ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Silakan dilakukan kegiatan coaching kali ini Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nafi. Waalaikumsalam Bu Wulan. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu Wulan. Apakah hari ini bahagia Bu? Saya bahagia Bu, tapi ada sedikit kegalauan yang saya rasakan. Galau ya? Ya. Kira-kira kenapa Ibu galau dan topik apa ini yang ingin kita perbincangkan dalam bincang-bincang kali ini Bu? Dalam seminggu lagi ini Bu Wulan ya, saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Iya. Tapi saya masih bingung nih Bu Wulan, apa yang harus saya lakukan. Begitu ya Bu. Iya. Bagus sekali Bu, diferensiasi proses produk itu bagus sekali. Kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kali ini nanti? Saya berharap setelah melaksanakan percakapan dengan Bu Wulan ini, nantinya saya bisa menemukan cara-cara atau langkah-langkah yang harus saya lakukan ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses di kelas saya. Seperti itu Bu. Situasi sekarang bagaimana Bu di kelas? Seperti apa? Situasi di kelas saya selama ini, saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk Bu Wulan. Sudah ya, sudah melakukan produk dulu gitu ya? Iya, sudah. Namun untuk diferensiasi prosesnya kan belum. Oh iya, baru kali ini ya? Iya. Kemudian juga Bu Wulan saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik di kelas saya tentang gaya belajar anak. Apa
Nah, kira-kira berapa persen yang sudah Ibu temukan dalam gaya belajar nanti? Yang sudah saya temukan untuk gaya belajar itu berdasarkan asesmen diagnostik Bu Wulan, saya telah mendapatkan 50% siswa saya itu menyukai gaya belajar visual. Kemudian untuk audionya saya temukan itu 26% bulan, dan juga untuk kinestetiknya saya temukan itu ada 24% anak. Ya, berarti yang paling banyak gaya belajar visual ya, Bunda Fe ya. Oh iya ya. Nah, dengan gaya belajar yang beragam itu gitu ya, kira-kira bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran proses kali ini? Saya menerapkannya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan tentang data-data yang saya peroleh dari asesmen diagnostik ya Bu Wulan. Saya akan memberikan tugas kepada mereka berdasarkan gaya belajar mereka Bu Wulan. Untuk yang audio visual itu akan saya putarkan video pembelajaran Bu Wulan. Kemudian untuk yang kinestetik itu nanti akan saya beri tugas untuk mengamati simbiosis yang terjadi di taman sekolah Bu Wulan. Jadi pembelajarannya langsung gitu ya Bu ya? Iya betul. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan dan memastikan bahwa nanti pembelajaran berdiferensiasi proses ini dipastikan akan berhasil begitu Bu? Yang akan saya lakukan untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi proses ini berhasil, yang pertama saya harus mendapatkan dukungan dan juga saya minta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah Bu Wulan. Selebihnya saya juga membutuhkan rekan sejawat untuk menjadi observer tentang berjalannya pembelajaran tentang simbiosis mata pelajaran IPA di kelas saya yang akan saya lakukan sebagai observer gitu ya. Selain itu juga Bu Wulan, saya akan meminta peserta didik untuk melakukan refleksi diri. Setelah pembelajaran selesai akan saya lakukan hal itu Bu Wulan. Bagus-bagus sekali gitu ya, antara rekan kerja, mungkin atasan dan juga dari anak-anak itu sendiri gitu ya. Nah, yang perlu Ibu persiapkan nih apa nih untuk pembelajaran berbasis pembelajaran diferensiasi proses? Yang saya persiapkan ya Bu Wulan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses itu yang pertama saya akan membuat rencana pembelajaran. Saya akan membuat RPP supaya pembelajaran itu nanti berlangsung dapat mencapai tujuan dari pembelajaran sendiri Bu Wulan. Kemudian juga saya akan mempersiapkan LKPD itu sesuai dengan gaya belajar mereka tadi Bu Wulan. Ya, seperti visual, audio dan kinestetik betul tadi ya. Jadinya mereka nanti akan bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan LKPD masing-masing. Kemudian juga Bu Wulan, saya akan mempersiapkan video pembelajaran untuk mereka yang gaya belajarnya audio visual. Oh iya betul, untuk audio visual memang cocok ya media video pembelajaran ini ya Bu. Akan menarik Bu Wulan ya. Pasti begitu ya Bu. Nah, Ibu kan sudah melaksanakan asesmen gitu ya, asesmen diagnostik di awal pembelajaran, juga sudah mempersiapkan RPP, sudah bagus sekali ini menurut saya rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan ini segera dieksekusi gitu Bu? Untuk kegiatan ini akan saya laksanakan hari Senin Bu, karena hari Senin besok itu ada mata pelajaran IPA di kelas yang saya ampu seperti itu. Untuk 2 hari ini sepertinya hari Jumat Sabtu itu nanti saya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempersiapkan
sehingga pada hari Senin tiba Iya. saya sudah benar-benar ready dan berharap pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Iya, betul-betul. Iya, berarti lebih cepat, lebih baik begitu ya, Bu? Betul, Bu Wulan. Iya, benar sekali. Ya, selain persiapan juga perlu sekali gitu ya dalam hal Iya. pelaksanaan nanti. Oke. Iya. Nah, ini nih, Bu. Kira-kira Ibu tadi kan sudah membuat RPP, perlukah Ibu dukungan gitu ya, Bu, dalam pembelajaran kali ini nanti? Sangat saya perlukan dukungan itu. Ya, untuk berjalannya pembelajaran berdiferensiasi proses ini saya sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah pastinya ya, Bu. Tentunya ya. Iya, yang memberikan izin saya melaksanakan pembelajaran yang inovatif, Iya. yang kreatif, dan juga sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti Iya. itu, Bu Wulan. Iya. Kemudian yang kedua kalinya saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat. Pasti tentu ya, Bu. Iya, yang sudah meluangkan waktunya, kemudian tenaga dan pikirannya untuk bersedia menjadi observer ketika saya melaksanakan pembelajaran itu, Bu Wulan. Ya, jadi dukungan itu yang pertama dari kepala sekolah. Betul. Dan rekan sejawat sebagai observer Ibu. Betul. Gitu ya. Iya, Bu Ya, Wulan. bagus sekali, mudah-mudahan nanti segera terrealisasi kegiatan Ibu. Nah, dari kegiatan coaching kali ini apa kesimpulan yang bisa kita dapat gitu? Kesimpulan yang saya dapatkan, Bu Wulan, ketika saya ingin melaksanakan pembelajaran di kelas saya yang berdiferensiasi proses, yang pertama yang harus saya lakukan adalah melaksanakan atau mengadakan rencana pembelajaran. Ya, jadi Saya menyiapkan harus- dulu gitu ya. Iya, saya harus membuat RPP sehingga tujuan pembelajaran itu jelas, apa yang harus saya capai, Iya. kemudian indikatornya juga jelas, seperti itu, Bu Wulan. Ya, betul. Setelah itu saya nanti harus mempersiapkan asesmen diagnostik, Bu Wulan. Oh iya. Sehingga dalam berdiferensiasi sendiri itu nanti terlihat apa ya, Kemarin Ibu Nafi bisa menyimpulkan dari hasil coaching kali ini, Bu? kesimpulan saya, Bu Wulan, ketika saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, yang saya perlukan adalah saya harus membuat RPP terlebih dahulu. Pastinya RPP yang berdiferensiasi, seperti itu, Bu Wulan. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi proses, saya membutuhkan dukungan kepala sekolah. Setelah itu saya membutuhkan juga dukungan rekan sejawat yang telah bersedia menjadi observer selama pembelajaran itu berlangsung. Iya, Bu. Alhamdulillah gitu ya. Ya, Bu Wulan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang itu ya setelah Ibu sudah menemukan gagasan dan menemukan penyelesaian serta solusi apa yang Ibu alami? Alhamdulillah saya senang, Bu, karena saya menemukan jalan keluar dari kegalauan saya tadi. Bahagia pastinya, Bu. Pasti ya, Bu. Ya. Kali ini bahagia tanpa galau lah, seperti itu. Baik, alhamdulillah saya juga merasa senang sekali. Ibu juga sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu, dan mudah-mudahan coaching kita ini tidak hanya sekali dua kali gitu ya, Bu. Kita akan melakukannya nanti sewaktu-waktu gitu, jangan sungkan-sungkan gitu ya. Iya, Bu Wulan. Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan nanti bisa tercapai. Amin. Terima kasih ya, Bu Ya, Wulan. saya akan menunggu bagaimana nanti hasilnya pembelajaran berdiferensiasi proses Ibu gitu ya, Bu. Iya, Bu Wulan. Oke, terima kasih. Demikianlah coaching kali ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Wulan, sudah Sama-sama. meluangkan waktu Ya. untuk kita coaching bersama saya di siang hari ini. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sungkan-sungkan ya, Bu. Iya, Bu Ya, Wulan. tetap semangat. Semangat. Oke.
Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bu Mudrik. Bu Wulan tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Nafi. Ya, betul sekali. Ya. Sebelum penutupan ya Bu, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait dengan pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaiannya? Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching menggunakan metode alur Tirta. Yang pertama, menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan metode alur tersebut, Bu Nafi sebagai coach bisa menggali, bisa menceritakan pengalamannya, permasalahannya, kemudian dia juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oh iya Bu, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching antara Bu Wulan dan Bu Nafi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Juga di sini Bu Wulan sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Nafi sehingga Bu Nafi dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Ya, betul. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup. Ya. Kompetensi apa yang ingin Bu Wulan kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu memahami secara maksimal alur Tirta pada saat melakukan coaching, sehingga pada suatu saat nanti jika kita melakukan coaching lagi bisa terjadi dengan lebih maksimal lagi dan akan lebih baik lagi. Iya Bu, semoga kita dapat melakukan coaching dengan baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Ya, sama-sama. Demikian saya tutup percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mudrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Wulan? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Begini Bu Nafi, jadi hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bu Nafi terkait dengan pra observasi, karena saya hari ini bertugas sebagai observer dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, gitu ya. Nah, kegiatan observasi kali ini saya hanya ingin melihat apakah pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching, gitu ya. Jadi prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, gitu. Ya, Bu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu, gitu ya, sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nanti Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu pertama present dulu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang kedua nih Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi? Kira-kira yang ingin saya observasi yang mana? Kompetensi yang spesifik yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, terima kasih. Dan yang pertanyaan terakhir kali ini, indikator apa yang mungkin Ibu ingin ada pada coaching yang nanti Ibu lakukan? Indikator pada coaching yang akan saya lakukan, saya berharap coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, nanti coach juga bisa menentukan langkah apa atau tindakan apa yang dia lakukan setelah proses coaching ini berjalan. Seperti itu, Bu. Demikian
kegiatan pra observer yang bisa kita lakukan, Bu Nafi. Semoga coaching yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Silahkan lakukan kegiatan coaching bersama coaching. Saya akan bertindak sebagai observer. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mudrik, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nafi, alhamdulillah baik Bu. Oh ya, kemarin chat di WA ya? Iya Bu. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini? Gini loh Bu, saya mau cerita nih Bu Ya. tentang keadaan kelas saya, yaitu ada 2 anak yang belum bisa membaca dengan lancar Bu. Oh, jadi ada beberapa siswa di kelas Ibu kelas 1 ya? Iya. Yang belum lancar membaca. Jadi apa nih yang menjadi harapan Ibu dalam percakapan kita di sore hari ini? Nah, dari percakapan kita di sore hari ini, Ya. saya ingin menemukan solusi yang terbaik Bu dari keadaan 2 siswa tersebut. Dari yang belum bisa membaca menjadi lancar membaca, karena di kelas 1 itu diharapkan siswa sudah memiliki keterampilan untuk membaca dengan lancar Bu. Oh, jadi harapan Bu Mudrik itu siswa kelas 1 sudah memiliki keterampilan membaca dengan baik. Iya. Benar ya, Bu? Iya, Nah, seperti itu Bu. dikatakan anak sudah memiliki keterampilan membaca itu menurut Bu Mudrik anak yang bagaimana? Menurut saya, anak dapat dikatakan terampil membaca jika ia sudah mampu membaca rangkaian kata ataupun kalimat sederhana tanpa mengeja Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oh, jadi anak itu dikatakan memiliki keterampilan membaca dengan baik jika anak itu sudah mampu membaca kata ataupun kalimat sederhana tanpa dieja. Nah, jika ada skala 1 sampai 10 nih Bu Mudrik, menurut Bu Mudrik keadaan kelas Ibu tentang keterampilan membaca nih sekarang berada di level berapa? Untuk keterampilan membaca di siswa kelas saya itu masih berada pada level 6 Bu. Oh, jadi kelas Ibu untuk saat ini berada di level 6. Iya. Nah, ada nggak langkah-langkah yang ingin Bu Mudrik lakukan supaya meningkatkan ke level berikutnya untuk mencapai skala ideal? Yang akan saya lakukan, saya akan membuat media pembelajaran Bu berupa kartu kata. Nah, yang nantinya kartu kata itu akan digabungkan menjadi kalimat walaupun itu nanti sederhana Bu, seperti itu. Oh, jadi yang akan Bu Mudrik lakukan adalah membuat media pembelajaran berupa kartu kata. Nah, dalam mewujudkan kartu kata itu, bagaimana usaha Bu Mudrik dalam mengadakannya? Untuk mewujudkan kartu kata itu, saya rencananya akan membuat kartu kata yang dari kertas astro yang berwarna-warni itu Bu. Dan saya akan menuliskan perkataannya menggunakan spidol yang berwarna-warni agar media tersebut dapat menarik minat anak untuk meningkatkan keterampilan membaca. Kelas 1. Menarik sekali Bu Mudrik dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa kartu kata. Itu Bu Mudrik menggunakan kertas yang berwarna-warni dan juga spidol berwarna-warni ya Bu. Pastinya akan meningkatkan minat belajar anak dalam membaca. Ya, betul sekali Bu. Untuk membuat media pembelajaran tersebut Bu Mudrik, kira-kira ada nggak rekan Bu Mudrik yang membantu? Rencananya saya akan mengajak Bu Yeni Bu. Itu salah satu teman saya di sekolah, karena
Bu Yeni itu kreatif dalam membuat media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan anak, terutama membaca yang terjadi di kelas saya. Wah, kebetulan sekali ya Bu. Dari percakapan kita di sore hari ini, apa yang dapat Bu Menteri simpulkan? Untuk mengatasi siswa yang kurang memiliki keterampilan untuk membaca, terutama pada pelajaran bahasa Indonesia, saya akan menggunakan kartu kata yang berwarna-warni dengan tulisan yang berwarna-warni pula untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca. Maksud saya yang kartu kata itu nanti menarik sehingga anak tersebut memiliki keterampilan membaca, memotivasi siswa seperti itu. Kapan Ibu Menteri akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berupa kartu suku kata ini? Rencananya saya akan menggunakan media tersebut pada hari Selasa depan, Bu, karena saya harus mempersiapkan betul media pembelajaran yang saya gunakan agar media tersebut dapat menarik dan meningkatkan motivasi siswa dalam keterampilan membaca, meningkatkan keterampilan membaca tadi, Bu. Semakin cepat semakin lebih baik. Iya, seperti betul itu ya, Bu. Iya, Bu. Ya, kemudian dari percakapan kita sore hari ini, apa nih yang dapat Bu Menteri simpulkan? Dari percakapan kita sore hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas saya, yaitu kurangnya keterampilan membaca ya Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran berupa kartu kata yang saya buat semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan motivasi anak, terutama pada keterampilan membaca sederhana, teks sederhana. Baiklah Bu Menteri, karena waktu kita hampir habis nih ya, bagaimana perasaan Bu Menteri sekarang setelah melakukan percakapan ini? Perasaan saya senang dan lega, Bu, karena saya dapat menceritakan permasalahan saya yang terjadi di kelas saya dan saya menemukan solusi dari percakapan kita hari ini. Alhamdulillah. Ini hari Selasa ya Bu Menteri. Iya, Bu. Prakteknya. Setelah itu nanti saya udah nggak sabar mau mendengar cerita Bu Menteri dan cerita kabar baiknya tentang. Assalamualaikum Bu Nafi. Waalaikumsalam Bu Bulan. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah terlaksana begitu ya Bu Nafi? Betul Bu Bulan. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan kegiatan coaching nanti, saya ingin melakukan pertanyaan penutup gitu ya pasca observasi yang saya lakukan gitu. Baik. Nah, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching nih. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Baik Bu Bulan, terkait indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan, saya sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu dengan menentukan tujuan dalam percakapan itu Bu Bulan, kemudian juga identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir yaitu tanggung jawab atau komitmen dari seorang coach atas rencana aksinya. Seperti itu Bu Bulan. Ya, betul-betul. Jadi tadi alhamdulillah saya sebagai observer sudah mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Mutrik begitu ya. Nah, dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan, Bu Nafi dan Bu Mutrik, nah itu Ibu sudah menerapkan dan mengikuti alur Tirta gitu ya, sudah sesuai gitu. Nah, kemudian Ibu juga menggali pertanyaan serta menggali kegiatan ya. Oh ya Bu, saya sudah alhamdulillah tadi sudah melakukan observer, sudah melakukan kegiatan mengobservasi coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Bu Mutrik. Ya, betul kan? Ya. Dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dari kegiatan coaching itu juga Ibu sudah menggali, mengidentifikasi, sudah
mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga Koci sebagai Bu Mudrik tadi yang berperan Koci, nah itu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Begitu, alhamdulillah gitu ya Bu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum nanti kita tutup gitu. Ibu sebelumnya kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan bersama Bu Mudrik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan bulan yaitu ingin memperdalam lagi tentang percakapan alur tirta yang saya gunakan dalam kegiatan coaching, sehingga kegiatan coaching yang saya lakukan di kemudian hari akan bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu. Alhamdulillah gitu ya, tadi sudah berjalan dengan baik. Semoga kita dapat melakukan coaching di kemudian hari dengan yang lebih baik lagi gitu ya, lebih bisa mengidentifikasi, bisa menggali serta memberikan manfaat kepada bagi kita semua gitu. Terima kasih atas kegiatan coaching kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.